tantangan saat ini adalah banyaknya perubahan penyakit itu menjadi penyakit kronis. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Banyak sekali sekarang di usia muda sudah banyak yang menderita penyakit kronis. Sekarang sebagai gambaran, menurut literatur dinyatakan juga anak sekarang sangat banyak yang muncul penyakit diabetes tipe 1. Sebagai gambaran juga sekarang pola peta penyakit itu berpindah. Sebelumnya peta penyakit itu banyak di communicable disease, yaitu penyakit menular. Nah, communicable disease ini contohnya ya COVID kemarin, terus juga TBC salah satunya dan lain-lain. Nah, sekarang juga peta penyakit itu beralih kepada non-communicable disease, yaitu penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit yang tidak menular ini sekarang sudah mulai menjadi beban untuk pemerintah. Nah, ini juga lagi happening nih. Yang lagi happening adalah sekarang lagi banyak banget, tinggi banget angka kunjungan kita ke psikolog dan juga ke psikiater, yaitu mental health. Ada banyak yang banyak sekarang, mohon maaf, beberapa generasi memiliki gangguan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kesehatan masyarakat, pelayanan rumah sakit, hingga bagaimana sistem kesehatan modern terus berkembang. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, seorang dokter sekaligus pemimpin rumah sakit yang telah berpengalaman lebih dari 14 tahun dalam manajemen layanan kesehatan, yaitu Dr. Putri Nadia Mars, Direktur Direktur Rumah Sakit Puri Cinere. Hari ini kita akan mendengar banyak insight dari beliau bagaimana memajukan layanan kesehatan serta tantangan besar dalam dunia medis saat ini. Dipanggilnya dokter siapa nih? Dokter Nadia, Bu. Oke, Dokter Nadia. Kira-kira bagaimana dokter melihat kondisi kesehatan masyarakat saat ini, khususnya di wilayah perkotaan seperti Depok dan sekitarnya? Itu satu. Yang kedua, apa perubahan perilaku kesehatan masyarakat yang paling terlihat setelah pandemi ini, dokter? Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Emi, Pak Iwan, dan juga Ibu semua, Bapak Ibu semua. Saya Dr. Putri Nadia Mars telah diundang di acara MPC TV. Semoga MPC TV semakin sukses dan semakin bisa memberikan informasi serta manfaat untuk semua orang banyak khususnya. Karena menurut hadis juga dinyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Saya kalau melihat ya apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan saat ini di dunia kesehatan khususnya Kota Depok. Tentunya memang yang menjadi tantangan saat ini adalah banyaknya perubahan penyakit itu menjadi penyakit kronis. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Banyak sekali sekarang di usia muda sudah banyak yang menderita penyakit kronis. Sekarang sebagai gambaran, menurut literatur dinyatakan juga anak sekarang sangat banyak yang muncul penyakit diabetes tipe 1. Padahal dulu diabetes tipe 1 itu sangat jarang gitu. Jarang sekali gitu. Nah, dinyatakan terutama munculnya diabetes tipe 1 ini sejak pandemi. Nah, disinyalir literatur mengatakan bahwa diabetes tipe 1 pada anak banyak sering bermunculan karena pada saat terjadinya pandemi kita di lockdown, tidak ada kegiatan, aktivitas sangat diperkecil, sehingga dengan dipersempitnya kegiatan banyak orang anak-anak ini kurang dilakukannya aktivitas, sehingga membuat mereka sel-sel yang memang mungkin dia punya genetik
terjadinya diabetes. Karena kan memang apabila orang tuanya memiliki diabetes, sangat besar kemungkinannya diturunkan. Yang mungkin dia bisa munculnya nanti, tapi karena pada saat terjadi pandemi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan kita setahun lebih di lockdown. Sebagai gambaran juga, sekarang pola peta penyakit itu berpindah. Sebelumnya peta penyakit itu banyak di communicable disease, yaitu penyakit menular. Nah, communicable disease ini contohnya ya COVID kemarin, terus juga TBC salah satunya, dan lain-lain. Nah, sekarang juga peta penyakit itu beralih kepada non-communicable disease, yaitu penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit yang tidak menular ini sekarang sudah mulai menjadi beban untuk pemerintah. Nah, sebagai gambaran, angka kunjungan kesakitan juga meningkat, gitu. Baik dari segi penyakit yang communicable dan juga atau penyakit menular maupun yang segi penyakit tidak menular, seperti itu. Nah, sebagai informasi juga ini dalam hal ini ternyata tapi masyarakat itu mungkin karena informasinya sudah mudah digapai, digital juga sekarang semua sangat informasi banget lah, dapat memberikan informasi informatif informatif sekali. Jadi perilaku kesehatan juga udah mulai berubah nih, bergeser juga. Kalau dulu kita dapetin media informasi itu kan susah, ya kan, kita mau dapet tentang informasi tentang kesehatan itu susah. Sekarang informasi kesehatan itu mudah banget didapat. Kita bisa dapat tentang informasi kesehatan itu dari sosial media. Dulu kita sering dengar di TV pagi-pagi, sekarang dengan real dalam genggaman tangan terjadi detik itu, kita juga bisa dapat informasi di detik itu juga. Akibatnya informasi kesehatan juga sangat cepat untuk bisa diraih oleh masyarakat. Dan alhamdulillahnya ada efek baiknya. Kesehatan perilakunya ke arah yang lebih baik. Dulu komunitas lari itu jarang, ya kan? Sekarang setiap minggu saya lihat tuh komunitas lari di mana-mana. Betul. Gitu. Selain komunitas lari juga komunitas olahraga lain juga semakin meningkat. Yoga, baik yoga, pilates, tenis, pedal, yang lagi happening sekarang pedal. Gulat-gulat. Ya, artinya mereka sebenarnya nggak ada. Gulat ada juga, Pak. Ada. Ya, ini salah satunya. Oh, Bapak Pak Iwan pegulat juga, Pak Iwan. MC apa? MMC. IFC gitu. Oh iya. Itu ya perubahan perilaku ya setelah pandemi ya, Dokter. Betul. Jadi banyak sekarang yang lebih aware terhadap kesehatan masyarakat. Karena informasi mudah didapat dan dia juga mulai bisa saya ikut komunitas ini FOMO saya juga ya. Benar, saya pengen ikut saya pengen tetap sehat. Saya pengen tetap. Sekarang malah banyak yang mulai berpikiran dulu spesialisasi gizi klinik itu kurang up ke atas. Sekarang gizi klinik dicari di mana-mana. Gitu. Gizi klinik sekarang udah happening, buka klinik wellness di mana-mana segala macam. Itu menurut saya perubahan perilaku. Sehat betul. Hidup sehat kan sebenarnya ada dua, dari gerakan, aktivitas ya, dan juga dari pola makan. Seperti itu. Nah, maka dari itu perilaku masyarakat sekarang sudah mulai berubah ke arah sana. Betul, Dokter. Gitu. Itu karena apa ya? Karena informasi atau gimana ya? Sehingga masyarakat lebih aware dengan kesehatan gitu ya. Betul. Selain juga karena informasi yang sangat mudah diraih, juga sangat tingginya sekarang kebutuhan dan untuk hidup sehat. Ya, pola gaya hidup sehat itu sekarang mereka semakin aware terhadap dirinya sendiri untuk segera ditingkatkan. Setelah COVID itu ya, di mana nyawa tidak ada. Benar. Angka kematian tinggi kan yang waktu COVID kemarin, sehingga merubah pola hidup juga gitu. Dokter mau tanya tadi, terima kasih nih, ilmunya sangat luar biasa. Kita juga tahu ada penyakit apa, communicable dan non-communicable. Oh, istilahnya seperti itu. Ingin tanya, ini kan saat ini tuh penyakit yang menular tuh communicable ya? Yes. Itu tentang influenza. Oh iya. Nah, influenza yang kita tahu ya udah batuk pilek gitu ya. Tapi kenapa jadi viral ya? Ada A, ada B, atau ada C gitu ya? Iya. Ya gitu ya. Jadi pengen tahu juga, mungkin Dokter Nadia bisa menyampaikan. Tapi Dokter Nadia sekarang berada di MPC Kopi, berada di lingkungan MPC Kopi, Masjid Puri Cinere. Iya. Mudah-mudahan tadi tehnya enak enak banget ya. Ini recommended place banget karena
Kalau kita lihat view-nya ini udah kayak di Bogor ala-ala ya, puncak ala-ala gitu kan. Jadi kalau misalnya pada pengen cari tempat hangout di sini juga, karena sangat mudah ya. Kalau waktunya azan langsung ke masjid kan. Betul. Terima kasih loh dokter. Sebelum menjawab promosi dulu. betul. Baik, silakan dokter. Bu Emi, terima kasih sekali atas pertanyaannya Ibu. Betul, influenza sekarang lagi, menurut data Kementerian Kesehatan, sekarang influenza lagi juga memasuki masa di Indonesia ini tinggi. Angka kesakitannya juga lumayan tinggi. Influenza itu apa sih? Sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus. Virus golongan RNA, di mana virus ini dia bermutasi terus. Ya kayak COVID lah. COVID dari virusnya Delta, jenisnya sampai Omikron dan lain-lain. Nah, sama juga influenza. Influenza itu virusnya penyebabnya ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D yang sekarang ada. Betul. Nah, influenza ini sendiri sebenarnya gejalanya ya kayak flu-like illness ya, maksudnya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan sekali. Dan yang sangat mengganggu bagi pasien untuk influenza itu adalah badannya ngilu. Yang dikatakan flu tulang itu bukan? Ya, lagi. Beda flu tulang itu beda lagi. Cuma memang dia juga gejalanya menyebabkan badan kita ini ngilu semua, seluruh badan ini ngilu. Itu apa kategori A, B, C, D? Kalau sebenarnya semuanya memiliki gejala yang sama, tetapi secara virulensi apabila terkena influenza A, yang paling berat itu yang sampai ke severe complication atau komplikasi yang berat itu adalah influenza A. Oh, itu yang A yang paling berat. Kalau yang C dan D bahkan katanya nggak kayak orang sakit. Jadi cuman sakit-sakit tenggorokan, minum air hangat, itu dia membaik gitu katanya. Batuk-batuk sedikit dia istirahat sembuh gitu. Tapi A dan B, terutama A, dia dapat bisa memberikan komplikasi yang parah, bahkan sampai ke peradangan paru misalnya seperti itu. Iya. Nah, memang sejak terjadinya COVID, pergeseran virus influenza ini semakin tinggi. Bahkan influenza yang A sekarang tuh udah juga masuk pandemi. Cuma memang angkanya mereka tidak sampai kepada kejadian angka kesakitannya seperti kasus COVID yang bikin sampai kematian atau kesakitannya paru-parunya jadi berantakan gitulah. Nah, ini juga sama, sekarang juga lagi masuk pandemi sebenarnya influenza ini, tapi tidak separah si COVID. Betul. Nah, influenza tipe A dan tipe B ini sebenarnya ya bisa dicegah tentunya, meskipun angka kematiannya sangat rendah. Gitu. Tapi angka masuk rumah sakit lumayan tinggi. Gitu. Nah, influenza tipe A ini bisa dicegah sebenarnya dengan vaksinasi tentunya, gaya hidup sehat. Betul, gaya hidup sehat tuh berarti ya olahraga aktif, makan 4 sehat 5 sempurna, perbanyak buah-buahan dan sayur gitu. Terus ya stay aktif sehingga kita bisa melawan virus yang masuk. Nah, tapi yang paling penting sekarang juga ada vaksin influenza. Namanya vaksin influenza. Betul. Jadi bukan influenza. vitamin C ya, beda ya? Bukan. Justru menurut saya vaksin ini sangat bisa mencegah. Fasilitas ini ada di Rumah Sakit Puri Cinere? Ada. Bahkan vaksin influenza di Puri Cinere sudah merangkup kepada 4 varian yang tadi, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Dan vaksin ini dilakukan sebelum atau pada saat terkena? Vaksinnya dalam kondisi sehat tentunya. Misalnya nih, misalnya saya kena influenza atau kita mau pergi kali ya. Nah, atau mau pergi ke luar kota, luar negeri, itu sekarang kan juga banyak ya visa, misalnya kita mengurus visa yang mengharuskan dia harus ada vaksin terlebih dahulu. Nggak hanya umroh, sekarang ke Jepang aja juga minta vaksin, ke Korea dia minta vaksin gitu. Nah, apalagi ke Eropa syaratnya mungkin vaksin lebih banyak kali ya, seperti itu. Nah, betul tadi Bu Emi, Puri Cinere punya banget vaksin influenza, dan kita bahkan tetra varian, maksudnya yang sudah masuk 4. Jadi yang udah strain terbarunya kita juga sudah punya vaksinnya, seperti itu. Nah, bahkan kita punya harga yang lagi promo banget
Nah. Jadi saya izin juga promosi boleh ya, Bu? boleh, Juga, Bu, ya? boleh. Gitu. Jadi Iya. Puricinere itu kita lagi punya vaksin influenza dengan harga yang sangat murah, paket itu udah termasuk semuanya, jasa dokter, vaksinnya, bahan medisnya itu hanya dengan 375.000 itu Bapak Ibu semua seluruh netizen dari MPC bisa gitu ya. Netizen dari MPC bisa datang ke Puricinere langsung baik ke poli umum ataupun poliklinik spesialistik atau polivaksin untuk mendapatkan fasilitas Tadi ya, dari vaksin vaksin. tadi ya. Betul. Boleh tanya dokter, itu bertahannya berapa lama ya vaksin itu? Betul, pertanyaan Bang, bagus banget Bu, karena itu banyak ditanya nih sama pasien. Rata-rata kalau vaksin memang di booster itu minimal 1 tahun sudah harus di booster. Oh, Jadi, lama ya? Betul lama. Jadi vaksin misalnya nih saya divaksin sekarang, Iya. kira-kira November tahun 2026 saya sebaiknya di Harus booster booster lagi. gitu. Saya kan rajin vaksin influenza, jadi kadang saya kalau Karena di rumah sakit ya. Iya, karena kan aksesnya mudah ya. Seperti itu betul Baby. Jadi cuma memang disarankan vaksin influenza itu juga dilakukan booster minimal 1 tahun sekali gitu. Seperti itu. Dokter, aku mau tanya lagi nih. Sebagai direktur rumah sakit ya, Iya. bagaimana sih dokter Nadia memastikan pelayanan kesehatan bisa tetap cepat, aman, dan berkualitas? Kemudian apa saja layanan kesehatan yang sekarang menjadi kebutuhan terbesar masyarakat kita? Selain vaksin tadi ya? Iya betul. Terima kasih Bu. Jadi saya sebagai direktur memang sekarang tuh dunia rumah sakitan sejujurnya banyak banget tantangannya. Gitu, tantangannya tuh banyak sekali karena tadi semakin tinggi pengetahuan pasien ini semakin well educated. Nah, artinya dengan mereka terinformasi dengan baik, maka cara menyampaikan kita juga sebagai tenaga kesehatan juga harus memiliki kemampuan yang lebih baik lah. Nah, cara saya memastikan, yang pertama saya memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh Rumah Sakit Puricinere, tenaga kesehatannya dan tenaga pendukungnya itu mereka kompeten dulu. Kompeten itu dibuktikan dengan mereka memiliki surat izin praktek. Alhamdulillah semua tenaga kesehatan di Rumah Sakit Puricinere, syarat untuk mereka bekerja di Rumah Sakit Puricinere adalah mereka memiliki surat izin praktek yang aktif. Iya. Yang kedua, mereka harus mengikuti pendidikan berkelanjutan, baik yang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikannya bisa sertifikasi, misalnya bisa pelatihan, terus juga bisa sekolah lanjutan, seperti itu. Nah, saya selaku direktur sangat mendorong peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM ini. Betul. Itu karena menurut kami tidak ada tidak ada lawannya. Kalau kita memiliki SDM yang kompeten, maka itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, yang kedua, selain yang SDM yang kompeten adalah saat ini saya berusaha, kalau tadi pertanyaannya bagaimana agar memastikan pelayanan kesehatan bisa tetap cepat, aman dan berkualitas, pelayanan kesehatan ini juga udah mulai bergeser ke digital. Ya. Betul. Nah, jadi rumah sakit juga sebenarnya harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, SDM-nya juga selain tadi kompeten, mereka juga harus mampu mengoperasionalkan hal-hal yang berhubungan dengan digital, teknologi. Iya. Contohnya sekarang Puricinere buka mendaftar itu kita nggak mesti datang. Betul. Kita sekarang Ya online. via online melalui sebuah aplikasi Ibu. Ada aplikasinya Ibu? Betul, aplikasinya namanya Puriklik. Nanti Oh, ada. Puriklik, ya. Klik ya. Betul. Saya terakhir sih masih datang tuh. Nah, jangan. Sekarang udah jangan juga karena aku kan mau sehat. Oh iya, Benar. betul. Iya. Jadi tapi kalau boleh loh medical check up kan, Oh, medical iya, check up iya, juga iya. untuk orang sehat. Iya. Oh, Jadi Puriklik. Itu betul. ketahuan usianya Ibu itu. Jadi kita install aja tuh Betul. Puriklik di handphone. Betul, install di Google di Google Play Store ataupun di iOS ya, di iOS ya gitu. Itu tinggal cari di Google Puri. itu ada tentang Puriklik. Nah, Oke. nanti langsung download, masukin data diri, sudah langsung bisa mendaftarkan. Nanti mendaftarkan terus nanti kita tinggal minta pada saat tiba di rumah sakit nggak perlu daftar, ada kios kayak ATM-nya gitu. Tinggal masukin terus nanti diverifikasi. Oke. Dan di situ ada petugas yang standby untuk bantu pada saat nanti Bapak Ibu datang atau sobat MPC bisa lihat nanti datang ke Puricinere
dibantu untuk bisa aktif atau terverifikasi aplikasinya. Aktivasi ya Bu ya. Betul. Tapi dokter kalau yang masih gaptek masih bisa datang dan telepon masih. kan? Takutnya nanti dikira. Oh enggak, ya betul. Sekarang tentu itu masih go show, mendaftar secara langsung itu Atau tetap via diperlukan. telepon. Atau via telepon, call center, atau via WA juga kita open. Masih ya, Betul, iya. betul. Cuma memang sekarang itu kan Kalau Gen Z kan klaklik-klaklik iya. ya. Nah, tapi enaknya Puriklik ini, Bapak Ibu, Puriklik ini enak ya. Kalau Bapak Ibu misalnya cek lab nih atau ronsen, itu Bapak Ibu udah bisa langsung lihat hasilnya di sana. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nungguin hasilnya, terus nungguin di situ berjam-jam gitu kan, misalnya setengah jam, 1 jam nggak usah, gitu langsung bisa dilihat di aplikasi gitu. Itu apa ya manfaatnya digitalisasi itu. Betul. Nah, Jadi makanya tadi menurut kami sekarang selain SDM yang kompeten adalah rumah sakit harus aware terhadap perkembangan teknologi. Selain itu juga teknologi kan karena sekarang kita udah rekam medis elektronik ya. Jadi para dokter tuh sekarang kalau Bapak Ibu lihat kalau berobat dia udah, kita biasanya kan kalau berobat zaman dulu nulis ya di kertas. Sekarang mereka ketik. Iya. Terus Yang tulisan dokter yang bagus itu kan. itu kan enggak sih. Enggak. Nah, sekarang mereka udah ketik, muncul, bahkan juga bisa apa namanya ya, bisa lebih efektif efisien dan obatnya juga langsung diresepkan di situ secara elektronik. Dia nggak perlu bawa-bawa kertas, takut hilang, toto nyampe di farmasi hilang. Nggak, dia langsung tembak ke farmasi nanti obat yang diresepkan. Langsung sebut nama aja ya. Sebut nama aja, misalnya. Kayak belanja di Shopee aja Iya, sebenarnya. gitu. Udah selesai keren semua, udah check sekarang. out. Nah, nanti Ibu udah bisa lihat pas misalnya Ibu dapat obat, Ibu juga udah bisa lihat tuh dapat obatnya apa di Puriklik. Terus misalnya nih Ibu lagi nunggu, saya pengen makan dulu di kantin atau mau makan dulu di kafe atau ke MC, ke MPC kan, ke MPC kopi atau sholat ya. juga di Masjid Puri Cinere. Itu nanti di Puriklik ada obat Anda telah selesai, bisa diambil gitu. Itu kalau untuk obat, kalau untuk daftar antrian dokter gimana? Sama, Pak. Jadi nanti Bapak mendaftar, nanti Bapak udah tahu tuh Bapak dapat nomor antrian. Nah, cuma memang dapat nomor antrian ini tetap pada saat nanti ke poliklinik Bapak tetap sesuai kedatangan. Jadi sesuai kedatangan di tensi dulu kan, di tekanan darah dan lain-lain. Baru nanti sesuai dengan kedatangan Bapak dipanggil untuk bertemu dengan dokter kita. Jadi nomornya bisa berubah ya? Bisa berubah. Itu hanya untuk nomor mendaftar Bapak Iwan. Hanya untuk melihat available dokter, dan jamnya, kepastian ya. mendapat layanan. Betul. Seperti itu. Selain itu juga teknologi sekarang itu bergerak ke arah yang lebih pasti. Yaitu sekarang juga mulai masuk nih, kerennya adalah artificial intelligence nih Pak. Oh iya. Bu. ya. Betul. Sekarang kalau nanya penyakit aja gini, kok rasanya seperti ini? Meta, bukan meta kan langsung Meta, gitu. chat gitu ya nggak sih? Cuma bedanya rumah sakit sama AI, kita kan punya sentuhan ya. Iya, betul, yang tidak ada yang bisa menandingi gitu kan. Menggantikan betul. Dan yang pasti mendapatkan rasa aman terhadap pelayanan kesehatan dan pengobatan bisa diberikan dari rumah sakit. Tapi dari AI kan nggak bisa. Nggak bisa. Cuma memang AI sekarang banyak dipakai di teknologi kita. Jadi, sebentar lagi Puri Cinere akan punya layanan baru, yaitu layanan di bidang radiologi, yaitu MRI. Betul. Iya. Kita akan launching dalam waktu dekat magnetic resonance imaging. Jadi itu adalah pemeriksaan diagnostik imaging tanpa radiasi, tapi dia menggunakan gelombang magnet. Nah, kita punya sekarang di Cinere nggak ada nih yang punya. Gitu, rumah sakit nggak ada yang punya nih. Cinere nggak ada. Nah, kita punya MRI. Nah, nanti MRI yang udah kita punya juga sudah terintegrasi dengan AI. Gitu, jadi cepat bisa dibaca oleh dokter kita dan bisa keluar hasil. Langsung. Betul, seperti itu. Nah, itu juga salah satu bentuk pengembangan layanan kita yang maksudnya Rumah Sakit Puri Cinere berkomitmen dan pengen fokus agar masyarakat mendapatkan yang terbaik dengan kondisi perkembangan kesehatan saat ini. Mungkin keren. Itu sih yang bisa. Kalau sekarang itu penyakit itu yang banyak ditemu sama dokter apa ya Bu ya? Trennya sekarang ini? Kalau rata-rata diagnosa tertinggi ya, jadi di sebuah rumah sakit itu saya punya laporan yang terkoneksi dengan laporannya Kementerian Kesehatan.
Jadi itu termasuk laporan kunjungan dan juga laporan diagnosa. Diagnosa kalau dari penyakit communicable, penyakit menular ya tadi, itu kita ada nomor 1 urutannya tadi adalah ISPA. ISPA, Betul. ISPA ya. Pneumonia Ya. itu ya. Iya, salah satu ISPA bisa mengakibatkan juga pneumonia. Oh iya. Nah, yang kedua juga dari sisi communicable disease itu nomor 2-nya adalah diare nih Pak. Diare. Pada anak ini juga masih menjadi beban Dominan juga. ya? Betul, dominan. Kalau cacingan udah nggak ada cacingan. Nggak, ya? jarang Pak, jarang. Cacingan. Oh, lagi. Cacingan tuh jarang sih. Jarang, ya? Karena kan sekarang gerakan pemerintah lumayan kencang ya. Iya. Di SD sekarang tiap 6 bulan dikasih obat cacing Cacing, juga, betul. bekerja sama dengan puskesmas gitu kan. Nah, sekarang masuk ke sisi diagnosa non communicable nih. Nah, diabetes masih menjadi nomor 1 Pak. Diabetes. Jadi Diabetes, betul. menurut Ibu tuh penyakit itu akibat gaya hidup apa gimana ya? Kalau diabetes sebenarnya penyebab utama genetik. Oh, genetik ya. Betul. Masuk genetik ya. Genetik. Jadi misalnya orang tuanya ada yang memiliki, dia 6 kali beresiko terkena. 6 kali. Betul. Itu langsung atau Langsung. maksudnya, turunan langsung ya? Tapi ada juga yang nggak punya turunan kayak gitu. Ada. Pernah? Nah, Iya. kalau misalnya dia bukan karena keturunan, Iya. ya berarti murni Gaya. karena gaya hidup. Gaya hidup. Betul, hidup, karena ya. gaya hidup. Nah, sebenarnya kan penyebab diabetes mellitus itu adalah ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan hormon insulin, Pak. Oh, iya. Untuk agar mereka mampu mengatur kadar gula dalam darah. Nah, cuma pankreas ini bisa bekerja dengan baik kalau kita juga hidup dengan baik, Yang baik. gitu, aktif, Aktif. gitu, aktif, terus juga pola makan yang sehat betul. dan seperti itu, maka itu bisa meningkatkan kualitas pankreas. Sebenarnya kalau orang yang udah punya gula darah, bukan punya gula darah, punya diabetes, bapaknya misalnya. Ini anaknya suatu hari nanti pasti akan kena. Kena. Nah, kapannya tergantung gaya hidupnya. Oh iya. Kalau gaya hidupnya semakin Sehat. dia mungkin kena di usia tua, Betul. di usia Atau lansia. bisa juga nggak kena juga Atau ya? bisa juga nggak kena. Gitu. Atau kalaupun dia kena bisa mudah dikontrol. Misalnya nih Pak, dia dari mudanya nih memang aktif. Gitu, aktif, jaga pola makan, kesehatan. Ternyata di usia 70 misalnya dia kena atau 65 kena diabetes. Dia akan lebih cepat untuk mengontrol gula darahnya dalam keadaan terkontrol, betul, daripada yang memang dia tidak memiliki keinginan ya untuk memperbaiki pola hidupnya dari muda gitu. Marilah Pak Iwan, Iya. polanya pola sehat lah hidupnya. Saya bolanya baju, pola baju. Yang jahit kayaknya dia. Iya. Luar biasa. Ya Allah, baik. Dokter, ini kan sudah dikenal ya rumah sakit ini berpengalaman dalam kualitas dan keamanan daripada pasien. Apa prinsip utama untuk menjaga pasien di rumah sakit Puri Cinere nih, dan budayanya tuh seperti apa? Sehingga kalau saya tadi dengerin ceritanya tuh, alhamdulillah saya nggak ke rumah sakit, tapi dulu tuh kerjaannya kalau anak sakit ya udah rumah sakit, siapapun rumah sakit Puri Cinere tentunya ya. Nah sekarang ini progresnya sangat luar biasa, tapi saya nggak pengen ke situ sih, kan saya mau sehat, betul. tapi pelayanannya sangat luar biasa. Kira-kira seperti apa, Dok? Ya terima kasih Bu Emi. Memang rumah sakit, kalau ditanya rumah sakit tanpa patient safety ya, tanpa keselamatan pasien itu berarti ada yang salah dengan rumah sakit ya. Gitu. Nah sebenarnya medication error atau kejadian error di rumah sakit atau kejadian medication error itu kejadian cukup tinggi. Kejadiannya cukup tinggi, bahkan di dunia itu menjadi sebuah sasaran empuk gitu untuk bisa medication error itu bisa terjadi. Nah, tapi sebenarnya Rumah Sakit Puri Cinere itu berpegang teguh kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa dalam menjalankan praktik kesehariannya kita harus menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien. Betul. Dari mulai yang pertama identifikasi pasien. Jadi karena kan bisa saja datang sama yang satu namanya misalnya Emi Diwati misalnya, yang satu Emi Dawati, gitu kan. Nah, maka identifikasi pasien itu
kita tidak boleh hanya dengan satu nama. Jadi dia harus ada nama dan tanggal lahir. Betul. Iya, Gitu. iya, betul. Jarang sekali kemungkinan yang nama sama tanggal lahirnya sama. Gitu kan. Makanya suka ditanya tuh ya. Betul. Jadi kalau Nama, ibu tanggal lahir iya, gitu ya. karena itu sebagai sebuah bisnis proses kami Oke. untuk bisa mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. Itu yang pertama. Jadi dari 6, yang pertama adalah identifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan minimal 2 identitas, nama dan tanggal lahir. Yang kedua adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu jadi kita kalau lapor ke dokter atau petugas lab lapor ke dokter, misalnya perawat, dok mohon izin atas nama Nadia, tanggal lahir sekian sekian sekian, dapat obatnya apa ya dok dengan diagnosa ini misalnya. Terus dokternya bilang dapat obatnya misalnya paracetamol gitu. Nah, dia harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa si pasien itu betul mendapatkan obat yang benar dan dosis yang benar. Nah, itu komunikasi efektif. Lalu yang ketiga adalah waspada terhadap obat-obatan yang berisiko tinggi. Gitu. Jadi kadang kan ada pasien ya datang nyeri dada, nyeri sekali. Dia harus dapat obat anti nyeri. Nah, rata-rata penyakit jantung karena serangan jantung itu kadang tidak mempan dengan obat anti nyeri biasa. Dia harus yang golongan narkotika atau psikotropika. Gitu. Contohnya seperti misalnya morfin. Itu kita berikan pada pasien yang dengan nyeri dada hebat seperti itu atau serangan jantung. Nah, untuk mengurangi rasa nyerinya. Nah, dalam memberikan itu kita harus dipenuhi prinsip kehati-hatian. Jangan sampai dosisnya salah, orangnya salah, seperti itu. Sediaannya juga salah. Terus yang keempat yaitu pada pasien yang dilakukan tindakan operasi. Gitu. Kita harus hati-hati, ada checklistnya, SOP-nya agar jangan sampai salah. Seperti itu. Yang kelima, prinsip keselamatan pasien adalah cuci tangan. Jadi mencegah terjadinya penularan infeksi. Tangan kita ini adalah mediator atau transporter kuman paling jahat, paling tinggi, betul. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di rumah sakit banyak tabung hand wrap, tabung cuci tangan, sabun cuci tangan, dan di Puricinere pastinya memastikan tabung hand wrap itu nggak boleh kosong, dan kalau ke toilet itu tabungnya ada sabun cuci tangannya. Karena memang once ibu kontak dengan dunia rumah sakit, ya ibu memang harus, Bapak Ibu harus banyak melakukan cuci tangan, betul. Gitu. Nah, itu adalah salah satu 5 nomor 5 untuk sasaran keselamatan pasien. Nomor 6 adalah mencegah terjadinya pasien agar tidak jatuh. Gitu, agar tidak jatuh. Kadang kejadian ada yang mungkin karena lemes kehilangan keseimbangan, gitu. Itu kita juga menjaga betul. Apalagi di klinik keseimbangan. Jadi alhamdulillah juga Puricinere ini baru launching klinik keseimbangan. Apa tuh klinik keseimbangan? Mungkin Bapak Ibu banyak yang ini ya. Biar bisa berenang. Kami punya sumber daya manusia, dokter spesialis konsultan konsultan keseimbangan. Itu beliau dokter spesialis syaraf, tapi memiliki konsultannya di bidang keseimbangan seperti vertigo, gangguan vestibular, betul. Bukan yang itu ya, dokter yang Ascopolis sekarang kan banyak banget tuh. Bukan, kalau itu tulang belakang. Iya, bukan itu ya. Bukan. Jadi kalau dokter Eva ini spesialis syaraf kami, beliau juga salah satu dosen di RSCM, dan tapi beliau ini yang memprakarsai Puricinere untuk dibukanya klinik keseimbangan. Dan ini satu-satunya loh di Indonesia. Keren. Tadinya dokter Eva bilang, ayo dokter Nadia, gimana caranya kita bisa buka klinik keseimbangan? Buka. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dites. Misalnya contoh nih, ada yang pernah riwayat vertigo. Nah, itu bisa kita tes apakah di kedepannya nanti ada kemungkinan bisa kena lagi. Nah, vertigo itu kan penyebabnya macam-macam. Nah, di klinik keseimbangan inilah dicari penyebabnya. Gitu. Hanya dengan 600.000 saja loh, Bapak Ibu, kita bisa tahu di klinik keseimbangan itu udah termasuk biaya pemeriksaannya, jasa dokter konsultannya,
dan juga biaya administrasinya. Namanya apa kalau kita ke sana? Klinik keseimbangan. Klinik Nanti keseimbangan. langsung masuk bilang Sudah buka nih ya? sudah, dan pasiennya juga sudah mulai banyak. Oke, Bu Dokter Nadia, boleh diinfokan juga nih kepada kita program-program dari Rumah Sakit Puri Cinere yang akan dalam waktu dekat itu apa saja? Terima kasih Bu Emi. Alhamdulillah nih Bu Emi, Puri Cinere 15 Desember nanti akan berulang tahun yang ke-34. Ya, Wow. jadi Puri Cinere sudah berdiri 34 tahun Masya Allah. sejak tahun 1991. Nah, dalam rangka hari ulang tahun ini, Rumah Sakit Puri Cinere ingin membuktikan kontribusinya untuk masyarakat. Kita saat ini sedang banyak program-program yang berkontribusi bersifat bakti sosial. Jadi insya Allah tanggal 7 Desember nanti kita ada bakti sosial katarak. 7 Desember. Betul, jadi bakti sosial katarak itu apa? Jadi untuk sobat MPC atau juga warga Puri Cinere yang memang merasa ada gangguan di mata dan pernah dinyatakan atau didiagnosa oleh dokter memiliki penyakit katarak di matanya, dapat langsung datang ke Puri Cinere untuk di screening dan nanti akan dilakukan tindakan operasi gratis. Wah, Digantikan gratis. lensanya dengan lensa yang baru Wah, dan pasti yang tentunya yang berkualitas, Ah. yaitu bakti sosial katarak gratis yaitu pada tanggal 7 Desember. oke. Tapi harus daftarnya dari sekarang karena harus di screening seperti itu. Itu terbatas ya, Bu? Iya, Enggak ya? betul. Terbatas ya. Nanti kita share juga deh link Boleh, untuk bisa boleh. ngedaftar Hmm. ya. Boleh, Kalau boleh. nanti ada sobat MPC atau juga warga Puri Cinere yang pengen ikutan, nanti Oke. daftar di link. Nanti linknya mungkin tim marketing kami akan share ke Bu Ros, Bu Emi dan juga Oke. Pak Iwan, Iya. gitu ya. Oke, oke. Maaf Dan- nih dokter, ya. hanya warga Cinere atau bagaimana? Boleh, warga manapun boleh. Selama dia memang pernah Iya, didiagnosa sebagai katarak. Katarak. Betul. Oke, tanggal 7 ya Betul. Desember ya. Iya, Daftarnya dari Desember. sekarang. betul. Selain itu juga Puri Cinere ada seminar. Nah, ini juga lagi happening nih, Bu. Yang lagi happening adalah sekarang lagi banyak banget, tinggi banget angka kunjungan kita ke psikolog dan juga ke psikiater, yaitu Mental mental health. health. Oh, Ada mental banyak health, yang Betul. banyak sekarang, mohon maaf, beberapa generasi memiliki Kena, gangguan mental. mental. Oh. Gangguan mental health itu bukan hanya orang kan bilang kayaknya dulu mah tabu ya. Iya. Sekarang misalnya nih kita depresi lagi kerja, depresi juga bisa berkonsultasi dengan psikolog, dengan psikiater untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Puri Cinere akan ada seminar mental health yang akan pembicaranya itu seorang ahli psikolog dan beliau juga ahlinya lah psikolog bagus banget, yaitu Ibu Dani Bu dan Dani. dan juga ada gestara Ari Kriting. Hari Oh. Kriting. Betul, Kriting, ada oke. kayak gestara Ari Kriting, Startup. yaitu Iya. tanggal 6 Desember di Aula Gedung B Rumah Sakit Puri Cinere. Dan itu gratis, terbuka, dan di dalam acara itu juga banyak pemeriksaan-pemeriksaan gratisnya. Gitu, kayak contoh ada pemeriksaan bone density meter. Bone density meter itu kepadatan tulang. Nah, itu ada nanti pemeriksaan bone density meter di sana, pemeriksaan analyzer untuk mengetahui metabolisme kita tuh kayak umur berapa. Iya, Contoh kayak nih. sel itu ya? Ya, contohnya nih, saya umur 39. Selnya Nah, tua ntar gitu saya ya. nanti dicek, wah, gara-gara saya kurang olahraga, makannya gorengan terus, seolah-olah seperti kayak umur 50 gitu. Nah, Iya. jadi Bagus sobat tuh. MPC dan juga Boleh tuh. netizen Puri Cinere ya kan, boleh datang banget di acara kita di Tanggal seminar 6. Tanggal 6 Mental ya. Health 6 Desember, Hari apa ya itu? Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu. Betul, hari Sabtu. Jamnya? Jamnya jam 8 sampai jam 12. Itu nggak perlu mendaftar ya, Bu ya? Itu daftar juga Oh, di di- link. di link juga. Nanti linknya tenang aja aku share. Nanti Siap. tim marketing juga mungkin akan datang untuk share. Jadi boleh banget datang di seminar mental health. Mental health. Dan nanti di situ boleh juga ikut pemeriksaan-pemeriksaan lain juga ada tadi ya, ada bone densitometer, terus ada pemeriksaan in body juga yang untuk mengetahui metabolisme tubuh kita. Wah, pokoknya keren banget ya Rumah Iya. Sakit Puri Cinere. Ini kita Keren. dapat dari Ibu Direkturnya langsung. Dan kalau nanti Bu Direktur, kalau ada dokter-dokter yang mau sharing kepada kita di sini, boleh juga. Oh, boleh tuh. banget, boleh banget. Jadi Nanti bisa- boleh kita punya ada dokter jantung, kita punya dokter penyakit dalam, dokter anak yang purna waktu ya, yang purna waktu. Kita punya konsultan-konsultan juga, terus juga bedah, dokter bedah juga syaraf. Nah, itu Gigi ya, dokter? Gigi, dokter gigi. Nah, sekarang juga
pelayanan gigi kita tuh untuk urutan dia nomor 3 di Puri Cinere. Banyak yang cari karena selain dokternya yang handal, alat-alat kita juga yang dipastikan sterilisasinya. Masya Allah. Seperti itu. Keren banget. Terus juga mungkin nanti juga bisa kita kolaborasi nih. Siap, Di pastinya. mana yang para pasien, para pasien Puri Cinere ini deket loh kalau mau sholat, Betul. kalau mau belanja, Betul. ada minimarket, MPC Betul. Mart, MPC Kopi, ngopi-ngopi di sini. Betul. Gitu Kalau ya. lagi misalnya lagi dirawat juga kalau mau belanja boleh ke MPC Mart, gitu kan. Iya, boleh. deket soalnya cuma nggak Deket. nyampe 200 meter Iya, jalan. Iya, gitu. alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Nadia. Sama terima kasih juga saya udah diundang dari Puri Cinere. Saya mendoakan nih semoga MPC TV, MPC Kopi, MPC dan Mart. Masjid MPC Mart maju sukses. Amin, Amin. berkah, penuh Dan berkah. bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah semuanya masyarakat juga dapat tambah ilmunya ilmu. bagaimana mencegah ataupun tahu bahwa saat ini kok tren sih ya penyakit ya. Jadi yang memang kita harus hidup lebih sehat lagi gitu Jadi ya. kalau penyakit itu tren, kita akan bangga dengan penyakit gitu kan. Nih gue punya, Gitu ya. punya penyakit deh, bangga, itu tren banget gitu. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat MPC TV, ya jangan lupa ini tayangannya inspiratif dan edukatif yang luar biasa sehingga dokter pun masih muda terus Luar berkarya. biasa. Mudah-mudahan Terima kasih. sehat terus Terima ya dok, kasih. karena Amin, kita amin, semua amin, membutuhkan advice dari dokter, apalagi di lingkungan RW 05 di Puri Cinere. Baik. Jangan lupa like, share, like, comment, and Share. subscribe. Oke, Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.